Halo guys, kita sudah sampai di Kutai Barat, khususnya Desa Bekokong untuk lamaran ponakan kami, Kevin. Tonton terus ya video kami prosesi lamaran Kevin dengan Wayan. Iya sayang, iya, biar lebih formal. Habis besok sekolah mau dibuka aja. Siapa yang bilang itu bagus untuk orang marah. Orang mau mengerti. Ya, biar aku bilang itu lagi. Ya, dan itu pegang satu-satu aja ya sudah ya pegang. Udah. Senyum Pak ya. Shalom keluarganya Wayan. Kami rombongan dari Bontang, keluarga dari Kevin, datang untuk bersilaturahmi pada malam hari ini. Dan ini rombongan kami membawa beberapa seserahan untuk keluarga Wayan. Silakan. Kevin maju sama mama papa. Ini aku yang ambil ya Maya? Iya. Ya, sudah difoto kan? Iya, Sudah diambil. Tapi ini foto dulu kah? Atau enggak? Enggak ya? Sudah ya. Pak, silakan kamera Pak. Langsung dikasihkan ya. Dikasihkan langsung ke keluarga. Silakan. Nanti keluarga susun. Di keluarga yang Langsung susun ke Boleh meja aja. kasih susunnya Mas. Oh ini Pak, terima Dedi Linlin. Dedi Linlin. Ya, Mami Linlin. Sudah. Itu nah. Gantian. mau juga Lin, mau juga. Itu Lin. Ya. Linnya dapat juga. Satu lagi. Sudah ya. Oh ya. Silakan keluarga mengambil tempat duduk. Silakan untuk duduk. Kursi semua kalau ada. Malam kepada kita semua. Mungkin dengan adanya kedatangan kami ini rombongan yang menempuh berapa jam ya? Sekitar 8 jam ya? 8 kurang lebih 9 jam dengan mampir-mampirnya dengan beberapa kali mampir di jalan, sehingga puji Tuhan kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat dengan rombongan 4 mobil. Mungkin dari pihak keluarganya Wayan bertanya-tanya ini, kenapa ini datang rombongan ini? Ini mau kampanye atau mau kampanye atau ada sesuatu dan lain hal ya. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada pihak keluarga dari Wayan untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan mungkin atau hal yang lain. Kami persilakan dari keluarga Wayan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi sebelum saya bertanya, saya minta dibantu biar Pak Pendeta berdoa sebelum saya bertanya. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendahulukan Tuhan dalam semuanya, sehingga semuanya hasilnya
dan sudah datang ke tempat kami. Ya. Jadi saya ingin tahu apa maksud dan tujuannya sebenarnya. Saya persilakan. Baik, selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati atau cintai keluarga Made di sini dan pendeta yang memimpin kita dalam doa tadi. Kami mohon maaf, kami dari Bontang tadi subuh kami berangkat dan kami sama keluarga untuk datang ke dekat Melak ya, mengantar anak kami Kevin Bismanoel Rita yang katanya dia mempunyai pacar di daerah dekat ini dan ingin kami melamarnya. Olehnya itu kami keluarga dari Kevin, sekiranya anak kami ini bisa diterima lamarannya, kami sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Olehnya itu juga kami berterima kasih sudah disambut dengan keluarga Bapak Made di tempat ini, kami disambut dengan baik. Olehnya itu kami bermohon kepada keluarga Bapak Made untuk bisa menerima anak kami sekiranya bisa diterima. Barangkali itu saja penyampaian dari kami keluarga. Terima kasih. Jadi selama ini posisi mereka itu sebagai anak dari memberi semangat pada bapaknya agar selalu mencintai keluarga. Selama ini dia sudah cukup banyak membantu bapaknya. Dengan demikian kita juga sedih hatinya ya. Ibarat itu menyayangi dia, mengasihi dia, dan saya menerima amanah Bapak. Terima kasih. Kita sudah mendengar secara langsung ya dari pihak keluarga Wayan, kita sudah menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan bahwa dari pihak Wayan, secara khusus orang tua Wayan yaitu papanya Wayan sudah menerima lamaran dari anak kasih dari Kevin. Kami bersuka cita, bersyukur puji Tuhan, dan kedatangan kami tidak sia-sia ke sini ya, tidak sia-sia menempuh perjalanan 8 jam, kurang lebih 8 jam perjalanan ke tempat ini, dan sudah diterima dengan baik, disambut dengan sangat baik, dan kita sangat bersyukur untuk hal ini. Dan malam hari ini juga kita melihat cuaca yang sangat baik, karena dua keluarga dipertemukan di tempat ini, dan Tuhan semua adalah Tuhan yang firman kita. Ya, Pak Wayan, kami juga tidak datang dengan tangan kosong, karena Kevin membawa
tanda kasih kepada anak kekasih kami Wayan, ya. Kevin untuk Wayan, ya. Kita tanya dulu sama Kevin ya, apakah benar-benar sudah siap langsung dalam rumah tangga yang baru, persiapan. Kehadiran kita malam hari ini adalah sebagai saksi, menjadi saksi rencana pernikahan kalian ke depannya, supaya kita jadi saksi malam hari ini mendengar dari Wayan, Kevin bahwa kalian siap. Seberapa jauh kesiapannya ya untuk memasuki Wayan juga tadi kita sudah dengar bahwa sudah menerima Kevin dan apa adanya, ya, menerima Kevin dengan tulus, ya, dan izin kami juga keluarga Kevin menerima Wayan dengan sukacita, gitu ya, saudara-saudara ya. Kita juga menerima Wayan dan kita mau bertanya saja antara Kevin dan Wayan, apakah memang sudah siap hadapi itu rencana pernikahan ke depan? Siapa perlu kita dengar dari Wayan dan Kevin? Siapa dulu yang jawab? Wayan dulu atau Kevin? Sebelum pemasangan cincin. Kevin dulu ya. mungkin boleh menceritakan perjuangan selama ini dalam menjalin kasih, berapa tahun sudah menjalin kasih, berapa tahun Proses perkenalannya seperti apa ya, kita harus tahu. Baik, shalom. Oh, sudah keren-keren. Ada mic. Nanti dibisikin. Jadi saya dengan Wayan kurang lebih sekarang sudah jalan 3 tahun. Kami ketemu di Jogja sama-sama pelayanan di gereja Emmaus Indonesia. Jadi kalau ditanya sejauh mana kami mengenal, kami sudah lama mengenal. Kalau untuk persiapan kami sangat siap. Kami benar-benar ini apa namanya, benar-benar merenungkan perjalanan hubungan kami. Memang nggak mudah ya. Kalau mungkin lihat oh bahagia aja, tapi di dalamnya kami Laila apa segala macam, ada tantangan. Sehingga kadang-kadang tanya Tuhan, kami berdua pun tanya Tuhan, apakah kami ini benar-benar ujungnya itu bakal menjadi satu? Kami masing-masing tanya Tuhan. Tapi pada akhirnya malam hari ini Tuhan jawab bahwa kami memang dipertemukan untuk dipersatukan. Melihat sejauh ini yang kami telah usahakan, baik secara materi, baik secara tenaga, waktu yang kami sudah keluarkan, kami berpikir bahwa mempertahankan hubungan ini bukan karena mempertimbangkan sudah sejauh ini sayang kalau putus, tapi kami berpikir bahwa kita memang cocok, kita memang punya pemikiran yang sama, kita punya visi yang sama, kita punya pandangan yang sama tentang rumah tangga. Begitu. Apalagi kita melihat perjalanan pertemuan kita tuh kayaknya memang Tuhan sudah setting gitu. Kayak gitu. Jadi kita merasa bahwa Harus ada juga yang Wayan sampaikan, kita dengar semua keluarga kedua belah pihak. Silakan. Selamat malam semuanya. Jadi awal ketemu sama Kevin, Wayan itu langsung bilang sama dia, waktu dimulai cepat-cepat dekat, karena kami sudah cukup lama terjalin komunikasi saat ini. Kak, kakak nggak coba cari pacar, Kak? Dia panggil saya kakak karena saya memang lebih tua daripada dia. Ya, jadi saya bilang saya tidak cari pacar, saya carinya suami. Saya sudah tidak mau berurusan lebih lama dengan menerima pacaran terus nanti nggak lanjut. Jadi memang konsepnya kayak serius. Oh gitu. Terus akhirnya dia ini makin dekat sama saya, tapi dia dekatnya adalah untuk supaya bagaimana caranya dia supaya dia pintar deketin cewek kayak gitu. Jadi dia Kevin berguru ke saya seperti itu. Kak, kalau mau deketin cewek gimana ya, karena ternyata Kevin ini backgroundnya nggak punya pacar, pernah punya tapi waktu itu masih cinta monyet gitu kan. Berulah sama saya, jadi saya ajarkan bagaimana cara men-treat cewek
Kevin. Ternyata Timnya modus gitu. Modus itu. deketin saya, ikutin semua cara yang saya pernah ajarkan. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah hubungan yang Pintar juga dia ya. Pintar juga Kevin caranya. Juga bukan main-main loh. Oh iya, nanti saya coba tanyakan papa mama. Iya, sekalian tanya sama opa omamu ya. Karena menurut saya kalau opa oma sudah setuju, oma opa itu bisa mendongkrak mama papa supaya mama papa setuju. Jadi akhirnya dia ajak saya ketemu sama opa sama oma. Waktu itu pertama kali waktu opa sama opa. Kamu di situ masih dikenalkan sebagai teman loh, belum pacaran. Jadi terus kakak sudah cek 3 generasi di atas itu udah nggak pakai yang kayak gitu gitu, yang sebelumnya juga enggak. Coba cek ada urutan keluarga. Lumayan tanya sama Kevin, ada urutan keluarga. Kenapa kalau ada urutan keluarga bisa bilang sana loh? Kevin bilang tidak ada. Lain ngomong lagi sama nggak ada pak. Oh iya ya udah nggak apa-apa. Nanti selisihnya 7 tahun. Saya lebih tua. Jadi, Papa tanya kayak gitu. Lu masih kuliah, Pak? Lama Papa mikir. Udah dulu, Papa pikirkan dulu. Mama ya Pak, Mama bilang. Bunda, Mama Ira, Bapak Ira datang lebih jauh di Mahmur. Mama juga mikir. Saya ini dia lihat itu siapa, itu pacarnya Wayan. Kok mau dia sampai sini? Dia buktikan seriusan gimana kalau dia tuh sayang Wayan nggak cuma dia jauh loh. Bahkan ini tuh lebih tahu kayak apa kondisi mama Wayan, karena waktu itu Wayan hanya forward semua chatting dari mama langsung ke Kevin karena Wayan masih kerja hari Sabtu. Jadi Kevin langsung baca, oh kayak gini-gini kondisinya ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi Kevin ini benar-benar yang mikir jauh. Kalau Wayan mikir jauh kayak gitu. Kalau kumpul di sini ya 6 aja, tapi waktu masuk ke keluarga Kevin itu banyak banget keluarganya. Wayan itu sampai nggak tahu yang mana-mana dan harus bawa buku untuk tulis. Ini namanya ini ya, ini namanya ini, anaknya ini kayak gitu. Banyak sekali. Dan ketika Wayan masuk ke keluarganya, Pak, Wayan nggak bohong, Pak. Wayan tiba-tiba sama mereka saya banget sama dia. Jadi Pak, pas aku makan, nggak usah khawatir. Lepasin Wayan itu bukan berarti Wayan akan lepas tanggung jawab sama papa mama. Wayan tetap sayang sama papa mama, tetap sayang sama papa mama Kevin. Papa tidak kehilangan, mama tidak kehilangan anak, kayak gitu. Jadi perjalanan Wayan sama Kevin segitu banyak panjangnya. Kalau Kevin bilang kami selalu tanya Tuhan kalau kelahi. Kalau Wayan tidak senggan-senggan tanya papa. Jadi kalau kelahi sama Kevin, Wayan ngadunya ke papa mama. Wah, Kevin marahin Wayan loh, gitu. Jadi walaupun Wayan tua tapi ya Wayan selisih usia jauh, tapi Kevin kalau Wayan salah, Wayannya gedut, wah aku ini yang benar gitu. Enggak, kamu yang salah gitu. Jadi Wayan bisa ngomong ke papa mama, oh papa Kevin marahin Wayan gitu. Jadi nanti papa mama yang kasih tahu Kevin. Kita udah sepakat kalau Wayan yang salah, Wayan nggak bisa dikasih tahu, Kevin yang ngomong ke papa kayak gitu. Jadi kalau Wayan yang nggak bisa, Kevin yang nggak bisa dikasih tahu kayak gitu, nggak mau dengar Wayan akan cerita ke papa mama. Jadi kita nggak akan, kalau Kevin buat
dulu buat Kevin, maaf ya kalau aku ke mama papamu enak karena papa mamamu itu orangnya enak diajak bicara kayak gitu. Tapi kalau Kevin ke papa mungkin agak introvert. Jadi pelan-pelan ya kayak gitu. Kan papa sedikit bicara ya Pak ya. Enggak sih sebenarnya. Ya, papa tuh banyak bicara, aku banyak ngomong juga sama Wayan. Jadi Wayan sama Kevin itu berdoa, kalau kita sepakat Tuhan pasti kasih jalannya kayak gitu. Apa yang kita bangun di Kubar, apa yang kita bangun di Samarinda kayak gitu, pelan-pelan kerjasama kayak gitu, itu buat kita bisa melihat kalau Kevin ini memang benar-benar berusaha gitu. Wayan baru bisa percaya sama Kevin itu cukup lama loh, walaupun kami sudah pacaran, tapi Wayan itu deg-degan, kayaknya ini cowok cuma mau nipu aku deh. Kayaknya dia cuma mau nipu aku, kayaknya dia cuma mau, kan Wayan kan memang udah lebih kerja duluan, jadi kayaknya sepertinya dia ini seperti mantanku yang dulu kayak gitu. Tapi ternyata tidak, dan Kevin itu benar-benar melakukan hal yang oke, kamu mau gak nikah sama Kak kayak gitu. Dia mau, kalau kamu mau ayo kita sama-sama sepakat ya, kita bawa dalam doa. Rencana menikahnya kapan sayang? 2027 ya. Kalau Wayan ini tidak papa tidak menikah cepat, tapi papa Wayan yang minta. Udah, katanya sudah keras sekali sama Kevin. Lama-lama kan kalian juga sudah ada rumah di Samarinda. Tinggal aja dulu sama-sama daripada kalian pacaran nanti nggak jadi. Papa pikir kayak gitu, takutnya kayak gitu kan. Gak apa-apa kayak gitu ya, buatnya Kevin sampai lulus kayak gitu, sampai Wayan juga lihat kayak apa effortnya Kevin untuk Wayan. Ya Kevin lulus, Kevin Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi kalau ditanya sudah siap, ya kita siap. Mama kita siap, mama papa. Kita siap menjaga. Kamu dulu. Sepertinya pertemuan dua keluarga malam hari ini mengharu biru ya. Ada cerita yang sangat mengharukan di antara hubungan mereka. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan dan kita boleh melihat langsung dan mendengar langsung bagaimana perjalanan hubungan mereka sehingga sampai di tahap ini yang mereka penuh perjuangan, dan kami mengakhirinya kita akan berdoa selanjutnya sampai kepada hari H acara pernikahan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut acara seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bapak Pendeta. Oh ya, mungkin ada. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Saya mewakili dari apa yang saya sampaikan. Tidak pas dengan apa yang disampaikan Wayan. Ketika ada masalah, jadi kami berdua ini biarpun kami ini hamba Tuhan waktu baru nikah, kita hamba Tuhan juga manusia. Itu saya kadang kalau ribut saya bilang begini, Pak, jangan saya rumah saya dekat mama saja. Kalau kami setelah itu, saya ngomong memang iya. Izinkan kami belajar menyelesaikan masalah. Ya puji Tuhan, sampai kami seusia saat ini, ya kami bisa mengatasi perkara ini tanpa campur tangan orang lain. Jadi memang itulah Wayan itu anaknya bapaknya Ibu jadi anaknya Pak Madu. Jadi ada punya anak dua. Termasuk sama si Riki. Jadi ya memang cukup hebat dan bijaksana itu. Ya. Tahu ada dari keluarga lagi mau bertanya? Kami beri kesempatan lagi ada dari pihak Kasih pesan-pesan nasihat. Kita salah banyak. Iya, Om Kevin.
saya lihat tidak perlu lagi dikasih nasihat karena sepertinya Iwayan lebih dewasa daripada saya. Iya. Kalau saya dengar ceritanya, wah, luar biasa ya. Ya, itulah artinya. Kalau itulah yang saya sampaikan bahwa kayaknya tidak perlu lagi untuk wejangan karena mereka sudah tahu. Jadi hanya kami berdoa semoga rencana kita ke depannya bisa berlanjut sampai keberkatan nikah. Sebagai pemasangan cincin sebagai tanda pengikat ya, dan mempersatukan mereka. Mungkin posisinya di sebelah sana. Jadi dan wayang dan silakan ke belakang. Dulu yang kasih pakai. Wayan dulu pakai Wayan dulu yang kasih pakai. Oh, perempuan dulu. Kevin dulu dong. Jangan Oma. Oke. Wayan dulu ya. Wayan. Karena ini tunangan. Cara apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri. 1, 2, 3. 2, sekali lagi 2, 3. Nanti ya, sekarang Kevin ke Wayan. Kiri. Kiri ya. Oke, baiklah. Kiri dulu, nanti kalau sudah nikah baru sebelah kanan. Sudah sabar sebelah kanan. Iya. 2, 3. Sekali. Mulai malam hari ini tidak boleh ada yang mengganggu Kevin dan Wayan. 2, 3. Sekali. 2, 3. Oke. Karena cincin sebagai pengikat. Untuk pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan nanti ditutup doa oleh Bapak Pendeta Sujianto sekaligus dengan doa makan bersama. Doa berkat. Silakan kita nyanyi bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan buat kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana pada malam hari ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga pada selesainya setiap apa yang kami sudah bicarakan, kami percaya bahwa Allah sudah turut campur tangan di dalam semuanya. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri dan kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu sampai tiba waktunya mereka akan menikah. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Segala dana biaya yang mereka butuhkan, bahkan apapun kesehatan, kekuatan, Tuhan limpahkan atas mereka. Demikian keluarga besar yang hadir bersama-sama saat ini, baik dari pihak Kevin, Dewi, kiranya berkat anugerah Allah terus limpah dan mengalir atas mereka semua, sehingga melalui semuanya, melalui pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan keluarga di tempat ini menyediakan berkat bagi kami. Allah kuduskan sebelum kami nikmati, menjadikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, dan Tuhan mengembalikan berkat itu berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salaman dulu. Salaman. Selamat.
Tinggal di mana? Di kampung. Bapak itu ada. Ya Pak. Ya. Jangan dipanggil apa Om? Si muda. Si muda. Si muda. Mamanya yang meninggal. Oh iya. Lebih Ada ayam sama Ya, ayo silakan. Dan Piku ketemu Daya Kak. Iya. Di Barong Toko. Bunda sama aja. Tapi kalau kami beda lagi buatan. Beda kalau Punya papa lagi berapa layarnya? Tapi papa ada berapa lagi? banyak. Kan baru melahirkan. Ada yang hamil. Papa ada berapa lagi? yang besar yang anak ada 13. Itu juga saya di Iya. Wayan yang besar udah ini aja memang orang tua meninggal sudah kami tinggalkan kami Sudah terakhir itu ya.
Hai. Hai Beb. Beb. Oh kasihan lapar kah dirimu? Hai. Hai. Apakah dirimu lapar? Oh di sana sih ada. Oh dia harus dipisah ya dengan yang si belang-belang ini. Kebun sawitnya guys. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong perjalanan kami dari kota Bontang ke Kami Besar sekitar jam 7:30 pagi. Dan tentang kenapa saya bersaksi hari ini Bapak Ibu? Karena nanti dengan saya ini banyak-banyak orang gereja dari mana ya? Seperti kepala anak tak kenal bapak saya. Makanya hari ini saya memperkenalkan wakil keluarga besar kami. Kami datang dari kota Bontang. Jadi kemarin tinggalkan Bontang di sekitar 7:30 pagi dan kami sudah tiba kemarin di tempat ini. Dan puji Tuhan, rencana kami datang di tempat ini kami mengantar kasih kami Kevin di Semilarita yang tadi malam. Puji Tuhan, prosesi lamaran berjalan lancar. Kami datang melamar anak terkasih Wayan, anak putri dari Bapak Made ya, jadi masih Bapak Made. Nah itulah kedatangan kami di tempat ini dan sudah terima Tuhan membalas tempat. Puji Tuhan tadi malam prosesi berjalan lancar.
pindah. Karena kita dahulu bukan umat Allah, ya. Karena dahulu kita tidak dikasihani, sekarang sudah dikasihi Tuhan. Sangat terharu rasanya. Selama ini hidup dalam kesendirian. Jadi rumah ramai, puji Tuhan. Semua ini adalah anugerah pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami juga minta maaf pada keluarga besar Kevin, di mana dalam penyambutan kami mungkin ada yang tidak berkenan. Jadi mohon maaf ya namanya. Iya, sebuah lagu buat Kevin dan Wayan dan buat kenangan. Anti driver kita Nandito Nicholas Tiu. Nandito Nicholas Tiu. Selamat yang Kutai Baratnya nggak ada. Yang dari sana yang kelihatan Kutai Baratnya, Dek. Itu masih sawit dulu ini. Itu di sana itu hutan ungu semua. Guys, kita melewati hutan tanaman industri yang kabarnya kayu ini adalah bahan baku untuk pembuatan uang kertas, guys. Jadi kita melewati hutan-hutan untuk bahan baku uang kertas. Itu yang enak kan, ya? Batang pisang bisa jadi kayu. Lalu itu kalian tahu ya? Jadi masakan itu enak. Iya sama suka sayur burak. Enak. Masalah tahun baru. Pakai aja. Aku mau buat tanah. Nanti kalau harus di sana kita mampir lagi nanti atau kembalinya bontang. Siapa? Sedotan mak, coba. Iya. Mak sedotan mak. Mak videonya sana mak. Mak videonya sana. Mak. Mama dah beres kamera dah.
Udah makan Telur Pamarasan guys. Pak Piong, Telur Pamarasan, Pak Piong, apa lagi? Ikan mas ya, ikan mas sambal ya. Ikan mas. Ikan goreng. Apalagi Nah, sudah menyala nah guys. Sudah menyala guys. Kasih lihat dulu ya guys. belum nggak lagi. Iya kan. Tapi Kita lagi di jembatan Penjarum Malaysia. Masih pemandangan sore. Sunset sambil sunset. piknik ya. Ngambil piknik. Bareng keluarga, piknik sore, piknik Biasanya nyala ini di atas kok. Iya. Yang jaring-jaring itu. Neil, sebelah mana? Ada nomornya aja kan di situ. Saya betul depan disuruh kota. Boleh kamu jalan, ya, tapi usahakan jangan terlalu tinggi, nggak kelihatan atuh. Ya udah sedikit, kasih turun sedikit lagi. Ya, ini kayaknya nggak. Ya sudah jalan duluan. Awas mau nabrak orang. Jangan terlalu cepat juga kali. Lihat dulu hasilnya. Lihat. Oke guys, sekarang kita mau pulang, menuju parkiran dulu ya.